Perkenalkan, nama saya Dina Utami Agustin, mahasiswa PG Muhammadiyah angkatan 1 tahun 2023. Apa kabar Pak Ari? Puji Tuhan baik. Gimana Bu Dina? Baik, alhamdulillah baik. Semoga kita selalu sehat ya Pak ya. Amin, sehat selalu. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya sebentar. Ya, silakan. Ingin sharing-sharing sebentar ya Pak mengenai permasalahan yang sering terjadi di sekolah, terutama terhadap anak didik kita, siswa-siswa kita yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang memiliki tingkat intelijensi yang berbeda ya Pak. Yang unik ya? Ya, yang unik-unik bapaknya. Baik Pak, dari segi pedagogik, literasi, dan numerasi Pak, banyak siswa yang belum mencapai nilai yang diinginkan. Iya. Banyak hal ya Pak ya, terutama terkait dengan motivasi siswa. Menurut Bapak, mengapa atau faktor apa yang menjadi penyebab rendahnya motivasi siswa dalam belajar Pak? Ya, kalau kita melihat motivasi siswa itu sebenarnya beragam alasannya ya Bu. Ya. Tapi kita bisa melihat yang pertama dari internal siswa. Apakah siswa itu sudah menyadari tujuan dari belajar itu untuk apa? Nah, kalau siswa sudah memahami, tentu motivasinya akan meningkat. Nah, yang kedua dari faktor yang eksternal, misalnya dari guru, dari orang tua, dari guru sendiri. Apakah penyebab dari siswa itu belum mengetahui tujuan belajar itu? Kita sudah menyampaikan atau belum tujuan belajarnya? Atau kita sudah memberikan pembelajaran yang kontekstual atau belum, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa? Mengaitkan dengan kehidupan mereka. Betul. Ya, sehingga mereka termotivasi ya. Betul. Pak. Kemudian dari orang tua, apakah orang tua sudah memberikan dorongan yang cukup kepada anak? Memberikan mau belajar. Iya betul. Apakah dari rumah itu sudah dipersiapkan dengan baik atau belum? Itu hal-hal sepele yang kadang kita lewat untuk memperhatikan itu. Misalnya, apakah anak ini dari rumah udah sarapan? Apakah sudah dipersiapkan dengan baik, buku-buku yang dibawa dan seterusnya? Itu juga sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa gitu. Jadi dari faktor internal ada, dari eksternal pun ada. Eksternal juga ada ya. Ya, mungkin juga dengan materi yang disajikan oleh guru membuat siswa itu tertarik tidak sih? Oh iya, itu faktor yang sangat penting juga, bahwa cara penyajian guru ini menarik atau tidak bagi siswa. Ya, itu juga sangat mempengaruhi motivasi siswa. Menarik sekali ya Pak ya. Betul. Baik Bapak, jadi dengan motivasi yang tinggi, mudah-mudahan anak kita itu dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Iya. Kemudian Bapak berkaitan dengan pembelajaran tadi, tidak terlepas dari keterkaitannya dan juga dengan literasi siswa, ya, kemampuan mereka yang sekarang ini juga tergolong rendah ya Pak ya. Terus maksudnya dengan sekarang ini kan teknologi juga berkembangnya cepat ya, banyak sekali teknologi. Tapi masih banyak kita temui literasi siswa itu kurang. Menurut Bapak, faktor apa saja sih penyebab literasi siswa itu masih rendah? Oke. Jadi literasi itu saat ini sedang digalakkan ya. Nah, banyak metode atau jenis-jenis literasi yang bisa diterapkan. Nah, kadang-kala guru sendiri belum memahami literasi itu seperti apa. Yang kita pahami selama ini kan literasi itu sekedar membaca buku, dibiasakan setiap pagi 15 menit misalnya seperti itu. Nah, apakah hanya terbatas di situ? Nah, itu yang perlu dipahami oleh guru terlebih dahulu. Nah, kemudian memang pembiasaan itu baik, tapi kadang-kala guru ini terlalu banyak mengarahkan siswa untuk mencari bahan literasi yang dipaksakan sesuai dengan materi. Ya, Pak, ya. Untuk itu ya literasi ini perlu dipahami oleh guru bahwa literasi bukan sekedar hanya membaca buku yang sesuai dengan materi, tapi bagaimana guru ini bisa menyiapkan anak ini untuk berliterasi sesuai dengan minatnya. Nah, disinilah tantangan bagi guru, bagaimana minat literasi ini
ditumbuhkan melalui bahan bacaan yang disukai siswa. Kemudian guru harus menggali bahan bacaan itu, kita coba untuk secara kreatif mengaitkan dengan materi pelajaran. Mengaitkan juga dengan materi, dengan minat mereka. Betul. Ya. Jadi kalau literasinya rendah, itu sebenarnya saya melihat dari sisi gurunya. Gitu. Jadi guru harus kreatif ya untuk menumbuhkan minat mereka, untuk kesadaran siswa untuk minat membaca, menyukai dengan berliterasi, dengan lisan ataupun dengan membaca buku yang menarik ya Pak ya. Baik Bapak. Kemudian nih Pak ya, dari rendahnya literasi itu banyak sekali ya Pak ya hubungannya juga dengan komunikasi dengan orang tua, gitu kan, antara guru dengan siswa, atau guru dengan orang tua siswa gitu. Jadi ada dampaknya juga Pak terhadap siswa kita ini. Sering sekali di sekolah itu siswa ini jarang mengerjakan tugas, baik tugas di sekolah maupun tugas di rumah atau pekerjaan rumah ataupun tugas kelompok. Ini menurut Bapak nih, faktor-faktor apa ya yang menyebabkan siswa ini tuh tidak atau sering sekali tidak mengerjakan tugas tersebut? Oke. Jadi kalau ditemui mungkin beberapa siswa tidak mengerjakan tugas itu, yang pertama kita lihat adalah kita evaluasi diri kita dulu. Apakah kita itu sudah tuntas memberikan materi di kelas atau belum? Bisa saja anak ini tidak mengerjakan karena belum paham materinya. Nah, ya, Pak. Ketika siswa belum paham, kemudian di rumah orang tua kurang kontrol, nah ini siswa juga mentok di sini. Ya. Ini kalau untuk siswa-siswa yang memang belum tuntas gitu ya. Nah, kalau ada faktor lain juga mungkin ya, yang tadi sudah saya sebutkan adalah kontrol dari orang tua. Terus kemudian kita dari guru, apakah kita sudah menyiapkan tugas itu secara terstruktur atau belum, sehingga siswa itu bisa mengerjakan dengan baik, menjelaskannya seperti apa, teknisnya gitu ya. Betul. Jadi lebih ke guru dan orang tua. Kalau siswa itu sebenarnya dia masih bisa dibentuk gitu ya. Iya, betul. Tergantung dari kontrol orang tua dan guru kita. Apakah kita sudah memberikan pemahaman dengan baik sehingga siswa benar-benar paham, sehingga siswa mampu mengerjakan tugas itu, ataukah karena memang siswa itu mau mengerjakan tugas tapi itu tadi mentok. Saya tidak paham, tidak tahu harus bertanya dengan siapa, akhirnya tidak dikerjakan. Nah, betul. betul Bapak. Jadi tetap ya, posisi guru dan orang tua itu mengambil peran penting. Harus saling bersinergi ya. Guru di rumah, orang tua. Iya. Guru di rumah adalah orang tua, guru di sekolah adalah ya kita ini ya Pak ya. Baik Bapak, berkaitan dengan guru lagi nih Pak nih. Banyak ya model-model pembelajaran inovatif yang sering ya kita pelajari dan kita baca, atau kita memang harus memahaminya gitu ya sebagai guru. Dari segi pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran yang bervariasi dan inovatif, masih sering didapati hasil belajar siswa yang masih rendah juga nih Pak. Masih menurut Bapak nih, mengapa ya, atau mengapa masih ada yang kita siswa ini masih memperoleh nilai yang rendah atau hasil belajar rendah gitu? Iya. Hasil belajar yang rendah itu bisa terjadi karena mungkin yang pertama adalah motivasi dari siswa itu sendiri, motivasi belajarnya kurang. Nah, kembali lagi, ketika motivasi belajar itu kurang, bisa juga kita lihat dari guru. Apakah guru sudah menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, yang menarik bagi siswa, menggunakan model-model belajar yang terbaru, ataukah masih cara-cara konvensional? Cara-cara yang lama ya. Nah itu sangat mempengaruhi motivasi siswa, sehingga tentu hasil belajarnya pun juga akan berpengaruh gitu. Termasuk hasil belajar yang rendah itu bisa juga karena ketika siswa sudah memahami tujuan belajar, tetapi ternyata
kita memberikan materinya kurang terstruktur misalnya. Hal itu bisa juga terjadi. Kalau di dalam kompetensi dasar, kalau K13 ya Bu ya, itu di sana itu ada KD prasyarat yang harus sudah dikuasai siswa sebelum kita beralih ke materi yang akan kita ajarkan. Apakah sebelumnya sudah tuntas atau belum? Kalau sebelumnya belum tuntas, kita sudah mengejar materi, jadi karena guru terpaku pada mengejar materi, ya hasilnya tentu tidak akan memuaskan. Sekedar mungkin lots siswa untuk menghafalkan materi-materi tanpa memahaminya, ya Pak ya? Iya, tanpa kita memberikan pemahaman yang lebih, sehingga siswa itu ya sekedar menghafal. Kalau sekedar menghafal ya. Itu ya. Jadi di sini intinya juga peran guru itu harus menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi supaya mereka juga lebih termotivasi ya Pak ya. Iya betul. Iya, sehingga menghasilkan hasil belajar siswa yang baik. Iya. Betul. Jadi tetap guru harus nomor 1. Iya. Guru nomor 1. Dari keterkaitannya dengan materi pembelajaran di kelas ya Pak ya, selalu berkaitan antara literasi dengan numerasi. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan ya Pak ya. Namun masih banyak siswa yang memiliki kemampuan literasinya yang rendah, kemudian berdampak kepada kurang kemampuannya dalam mengerjakan soal-soal numerasi. Nah, menurut Bapak nih, ya, terutama pada soal-soal cerita nih Pak ya, mengapa sih siswa itu banyak mengalami kesulitan saat mengerjakan soal-soal numerasi, terutama pada soal cerita atau soal uraian? Jadi ini kita harus melihat juga tuntutan kita itu di awal sudah salah Bu. Karena kita itu menuntut lots dulu. Nah, sementara tidak semua soal lots itu harus diawali dengan lots. Tidak harus kita itu mengajarkan siswa itu misalnya matematika gitu ya, hafal perkalian, terus kemudian cara mengerjakan perkalian bersusun. Kita kan tuntutannya selama ini seperti itu. Ketika siswa itu fokus pada tuntutan kita yang seperti itu, maka tuntutan HOTS itu terabaikan. Kadang-kadang seperti itu. Sedangkan saat ini eranya sudah berubah, sudah banyak teknologi, sudah banyak sumber daya yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan itu semua. Sekarang kan tidak ada kasir yang menggunakan perkalian bersusun. Iya betul. Tidak ada lagi yang manual. Semuanya sudah ada sumber daya. Tapi bagaimana menggunakan semua sumber daya yang ada untuk memecahkan suatu masalah, gitu. Nah misalnya kalau kita berani berubah, berani bertransformasi, kita mengizinkan anak untuk membawa kalkulator, membawa handphone ke sekolah, lalu kita sajikan satu permasalahan itu untuk melatih anak-anak soal literasi numerasi, terutama yang levelnya HOTS itu Bu. Jadi kita sendiri harus berani berubah. Kita harus berinovasi bahwa pembelajaran itu tidak harus selalu diawali dengan menghafal. Kita harus berubah. Sekarang kalau kita mau cari hafalan, kita tinggal buka Google, selesai. Sekarang ada Open AI, ChatGPT, bisa menyelesaikan banyak masalah gitu. Nah seperti itu. Kita gunakan sumber daya itu untuk memecahkan masalah, terutama yang ada di lingkungan siswa. Gitu. Karena tuntutan anak sekarang ini adalah kalau siswa kemampuan literasi numerasinya baik, maka dia akan bisa survive di kehidupan mendatang. Gitu. Tapi kalau sekedar hafalan, ya akan terlindas gitu. Ya, betul. Akan tetap di situ saja, ya, tidak betul. Bisa berkembang lagi ya Pak ya. Betul Bu. Baik Bapak, terkaitan dengan tadi ya Pak ya, kemajuan teknologi ya, yang harus kita perdayakan kepada siswa. Tapi di sini saat kita sudah sebagai guru ya Pak ya, sudah menggunakan atau memberdayakan sumber daya teknologi tersebut, teknologi informasi tersebut ya Pak ya, ada juga beberapa siswa terkadang saat pembelajaran itu masih kurang antusias gitu Pak ya. Jadi masih banyak dengan nyamannya dia sendiri gitu Pak. Menurut Bapak nih ya,
apa sih penyebab kurang antusias siswa terhadap pembelajaran saat itu, sedangkan gurunya sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Iya, ini terkait dengan kemampuan atau kompetensi pedagogi guru ya Bu ya. Betul. Nah, apakah guru tersebut sudah memahami gaya belajar anak atau belum? Kalau guru belum memahami gaya belajar masing-masing anak, kita sudah menerapkan teknologi ini itu, tapi tidak sesuai dengan gaya belajarnya, ya percuma. Jadi pahami dulu gaya belajar anak, gaya belajar murid itu seperti apa, baru kita sesuaikan. Kita mau menggunakan audio visual untuk anak-anak yang hanya auditori, ya tidak cocok. Kita mau menggunakan visual, tapi anaknya auditori, sama saja tidak cocok. Pahami dulu gaya belajarnya, baru kemudian kita pilih teknologi yang sesuai dengan anak. Nah seperti itu Bu. Baik Bapak, Oke. jadi tetap ke guru lagi nih ya, Betul, PR-nya. Kuncinya tetap di guru. Kuncinya tetap di guru, juga harus ada juga dengan minat siswa, kita kaitan dengan minat siswa dan dengan lingkungan siswa, juga dengan orang tua juga kita harus bersinergi untuk kemajuan siswa-siswa kita juga ya Pak ya. Baik Bapak, mungkin sebelum saya akhiri Bapak, menurut Bapak nih ya, bagaimana untuk guru-guru ini untuk meningkatkan kompetensi kita nih Pak? Iya. Masukannya Pak di Iya. luar ini Pak, nggak Oke. apa-apa. Sebagai guru, untuk meningkatkan motivasi belajar, guru itu sebelum mengajar harus belajar terlebih dahulu. Kalau guru berhenti belajar, maka berhentilah mengajar. Jangan menjadi guru, karena guru itu adalah prinsipnya belajar sepanjang hayat. Karena guru itu jiwanya tidak pernah berhenti sebagai guru. Mungkin fisiknya bisa pensiun dan seterusnya, tapi jiwanya tetap sebagai pembelajar. Gitu. Jadi jangan berhenti belajar untuk para guru, sehingga outputnya kita berdampak pada siswa-siswa kita untuk lebih aktif lagi, dan kita bertransformasi supaya guru tidak menjadi satu profesi yang bisa tergantikan. Guru yang terus belajar adalah guru-guru yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Tapi guru-guru yang tidak mau belajar, maka akan terlindas oleh teknologi yang saat ini terus berkembang. Seperti itu Bu Dina. Baik, terima kasih Bapak. Ini sebenarnya obrolannya banyak banget yang masih ingin saya tanyakan, tapi karena terkendala waktu Bapak. Iya. Terima kasih untuk saat ini, untuk hari ini sharingnya. Insya Allah bermanfaat untuk saya dan mungkin teman-teman nanti yang melihat, gitu ya Pak ya. Terima kasih atas motivasinya. Selamat pagi Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.